Balik lagi di Garasi Cherry. Hari ini kita bareng si Jessica. Panggilan sayangnya sekarang ada nih dari anak-anak IOJAW, Jessica. Nah, panggilan sayangnya nih. Ini kebetulan yang kita tunjukin tipe IWD putih. Kalau dari depan untuk perbedaannya nih, dari depan tidak terlalu ada perbedaan untuk si 4x2 RWD dan 4x4. Cuma kalau dari samping kanan atau samping kiri, dia ada perbedaan pada bagian pelek saja. Nah, ini untuk tipe 4x4-nya peleknya. Dengan size si dimensi ringnya, yaitu 19 ringnya, dengan ban radial RP76 bawaan dari Chaoyang. Nah, untuk bagian pintu ketika terkunci dia seperti ini. Nah, untuk bagian pembukaan dia ada menggunakan kunci atau NFC. NFC-nya sebelah kanan. Nah, kita lanjut ke bagian belakang dari samping sini. Nah, untuk bagian kaca film, ini sudah bawaannya. Dia menggunakan U-Film. U-Film ini produk baru, tapi first impression saya untuk produk U-Film ini, si daya serap, daya pantul panasnya dia termasuk bagus dengan harga di bawah Vicul ya. Vicul VK40 aja untuk bagian atas dan depan aja udah 5.300.000. Untuk bagian U-Film itu nggak nyampe 5 jutaan, tapi dapat quality hampir sama dengan Vicul yang VK30. Nah, untuk barisan sini sayangnya pada bagian samping kiri dan kanan ada bagian seperti lampu seperti ini. Sayangnya ini tidak nyala nih. Nah, ini kekurangan dari Cherry G6 dari sekian banyak keunggulannya. Lalu pada bagian lebar dan tinggi, nah untuk bagian tingginya ini termasuk tinggi. Dia di 1,7 sekian, panjangnya 4,4. Jadi buat para lelaki, kita dapat boxinya, dapat jeepnya, dapat jiwa-jiwa maconya. Tapi pada bagian panjangnya, buat para istri, para wanita, tetap dapat feel berkendara mobil yang tidak terlalu besar nih, walaupun lebarnya 1,9 meter sekian. Nah, pada bagian belakang, nah ini perbedaan untuk bagian 4x4, dia cuma ada pada bagian logo IWD-nya. Kalau ingin dilihat sekilas, dia ada bagian logo IWD-nya. Nah, untuk bagian box belakang, ketika mobil ini terkunci, kalian tidak bisa buka sama sekali. Tapi ketika kalian buka, kalian bisa buka si toolkit boxnya. Nah, untuk pada bagian IWD atau 4x4, dia sudah dilengkapi dengan pintu belakang menggunakan hidrolik yang besar. Tapi pada bagian 4x2 atau RWD, dia pakai hidrolik lebih kecil. Jadi untuk membuka tidak seringan ini. Nah, ada sedikit perlawanan, tapi tetap bisa buka maksimal seperti ini. Lalu kalau ditutup pada bagian IWD, dia sudah sistem vakum. Kalau pada RWD dia belum vakum. Dapat apa aja sih mas? Kalau untuk si Jessica IWD, kalian dapat satu portable charging. Nah, ini lebih simpel. Untuk cek groundingnya lebih gampang. Satu lampu hijau nyala, berarti sudah tergrounder. Tapi kalau ada dua lampu nyala, itu belum grounding ya. Jadi ngeceknya gampang kalau mau ngecek grounding. Dapat satu kotak V2L, dapat segitiga hazard. Dan untuk bagian IWD sudah ada subwoofer, sudah ada tire kit ya. Untuk RWD tidak ada subwoofer. Nah, lalu di mana mas si wall chargernya? Wall chargernya nanti akan disusulkan ketika pemasangan. Yang megang dari vendor TEB. Nah, kita tutup dulu bagian belakang. Kita lanjut ke bagian samping kanan. Tidak ada perbedaan. RWD dan IWD tetap dual tone ya. Kemarin sempat ada info RWD one tone saja, tapi aktualnya dual tone. Tetap dapat list semua. Ini piano black, cuma ditutup stiker saja. Nah, tampak sini nanti seperti yang di bagian belakang ini. Ada gradasi. Nah, kalau posisi terbuka, si gagang pintu akan terbuka. Tapi kalau bagian posisi terkunci, otomatis kekunci. Nah,
Untuk pada bagian NFC bisa digunakan di spion kanan. Cukup tempel. Ini cuma bisa buat buka tutup pintu ya. Nah, untuk pengaktifan tetap perlu bawa remote. Jadi remote tetap harus ada di bagian tubuh kita atau tas kita. Nah, ini bagian interiornya. Just for information, buat konsumen yang tidak dapat NIK 2024 pasti dialihkan ke NIK 2025 nih. Banyak yang nggak dapat pastinya. Harga tidak mengikat, kenaikan kemungkinan di 5-10 juta. Nah, untuk interior kabar terbaru hari ini, interior tidak hijau hitam lagi untuk batch selanjutnya. Selanjutnya yang didapatkan oleh Chery Jessic IWD, semuanya full black. Nah, ini info belum ada kepastian karena saya belum lihat produknya langsung. Nanti kita tunggu produk NIK 2025 yang masuk, kita akan update. Nah, pada bagian si depan, dari sisi kanan driver, kita bisa lihat sekilas. Dia sudah ada lumbar, sudah ada reclining depan belakang, maju mundur naik atas, sama bagian leg rest. Ada penambahan panjang ya untuk leg rest bagian kanan nih. Nah, ini untuk bagian kanan. Tapi yang bakal saya tunjukkan ke Menteri Keuangan yang paling pasti, kita ke sisi kiri dulu bagian penumpang. Nah, pada bagian sisi kiri atau penumpang, kenapa saya fokus ke sini? Ini yang paling penting buat para suami minta izin ke istri. Kenapa? Pada bagian sisi kiri, untuk yang 4x4, dia sudah ada sistemnya namanya relaxing seat sama dengan di Ioniq 5. Dia punya leg rest seperti ini panjang. Nah, oke. Nah, ini panjang nih. Jadi kalau positioning istri mau istirahat, kita sebagai suami jadi supir, nah kurang lebih posisinya begini. Nah, ini nyaman banget. Plus pada bagian IWD kalian dapat kursi pijat. Nah, ini kursi pijatnya. Nah, jadi istri bisa istirahat nyaman sambil disupirin suami nih. Nah, walaupun pada bagian si relaxing seat pada bagian driver itu tidak masuk dalam mode tidur siang. Nah, ini mode tidur siang ya. Ketika kalian nyalakan, nah, oh, pintu wajib ketutup, nanti kita nyalakan. Oke, kita coba lagi, kita ke bagian driver lagi. Nanti yang bagian detail yang saya tunjukin bisa direkam dari sisi sini. Nah, pada bagian driver kita dapat kenyamanan untuk berkendara banyak banget nih. Kalau kalian mungkin sudah lihat video-video kita, untuk anak-anak, kalau ibu punya anak-anak kecil, child lock dari kaca. Betul. Walaupun untuk adjust spion kita dari sini, dua tombol ini bisa adjust spion. Lalu untuk memory seat ada di sini. Ketika kalian sudah atur, dia tinggal nih, saya contohkan. Nah, dia bakal, nah, simpan pengaturan akses. Ini udah masuk ke memory seat. Nah, untuk DVR, ini mungkin banyak yang udah ngirim mobil tapi tidak tahu penempatan DVR. Nah, penempatan DVR ada di sini. Ini si DVR atau dashcam kita, bawaan kiri, kanan, depan, belakang ini merekam. Mas, saya mau nyari memorinya belum ketemu nih, Mas, udah beli. Kalian bisa buka pada bagian glove box. Nah, dia ada kecil di bawah sini, slot memory card. Nah, di sini. Di sini ada slot memory card kecil, MMC handphone. Itu tinggal masukkan aja. Ketika sudah masukkan, kalian tinggal tekan tombol 2 ini sekitar 10 detik barengan. Ini akan nge-restart dan otomatis ini nyala. Nah, itu cara nyalain buat yang belum tahu nih, para owner Jessic nih. Selain NIK 2025 dapat yang full black, untuk tipe Phantom itu sudah tidak dijual ya, sudah X tidak dijual karena Phantom jatuhnya sekarang limited edition. Jadi buat yang kemarin pesan Phantom nggak jadi, kalian rugi ya. Gitu. Oke, lalu pada bagian tambahan untuk yang sudah delivery, kalian yang pesan tipe Phantom, untuk eksteriornya kalian tidak akan mendapatkan posisinya full aksesoris Phantom. Yang masih nunggu nih aksesorisnya,
tanggal 10 sudah mulai pemasangan, sudah mulai pendaftaran. Kita recall unit kalian, balik ke kita, nanti kita kirim ke handal, ke pabrik untuk pemasangan aksesorisnya. Ketika kalian dapat Phantom dan belum delivery, kalian akan dapat Polo seperti ini. Aksesorisnya akan dipasang parsial sesuai jadwalnya. Nah, ini untuk informasi sekilas nih soal update si Cherry Jessic. Buat NIK 2025, kapan dapatnya? Januari, Februari. Itu buat yang tertinggal dan SPK baru di awal bulan. Tapi kalau SPK kalian mundur, otomatis kalian nggak bakal dapat NIK yang sesuai. Untuk harga, kalau kalian punya mobil bensin, KTP Jakarta, tidak kena absen pajak. Cuma kenaikan 7 jutaan untuk tipe 38 ini. Ya, 7 jutaan, 8 juta lah kita buletin, anggaplah. Kalau tipe ini, si iCar, mobil listrik atau mode 5, KTP Jakarta, KTP di luar Jakarta tidak kena absen pajak. Cuma kenaikan 5-10 gitu. Kalau tipe bensin, buat KTP Tangerang sudah pasti kenaikan harga plus absen 20 juta ke atas. Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor itu ada kenaikan yang signifikan. Jadi untuk konsumen Jakarta masih dioptimalkan untuk pembelian mobil kalian tetap harga murah. Absen cuma kena di Cherry aja, enggak, di semua brand kena. Makanya untuk konsumen yang punya mobil bensin, KTP di luar Jakarta, mobil lama kalian pun bakal kena absen. Info detail absen bisa nanti ditanyakan. Untuk kenaikan PPN bagaimana? PPN masih simpang siur. Untuk kelebihan dari program pemerintah yang baru masih simpang siur. Untuk harga hotel resmi tunggu tanggal 6 atau tanggal 7. Kita bakal infoin lagi. Nah, untuk test drive bagaimana? Untuk test drive utamakan IWD atau RWD. Fokus dulu ke kebutuhan kalian. IWD jarak tempuhnya pendek. Di 450 dengan full fitur regeneratif nyala. Kurang lebih ya. Tapi kalau RWD kalian bisa pakai sampai 490 km. Jadi harus fokus dulu nih kebutuhan kalian seperti apa. Memang keunggulan IWD ini 4x4, dual motor, kursi pijat, itu ada. Ya kan, ada subwoofer. Sebenarnya minor aja. Cuma balik, kalian beli mobil, kebutuhannya apa? Jangan asal beli aja, nggak sesuai dengan kebutuhan Anda, dan berakhir menyesal. Karena apa? Ketika Anda beli mobil listrik, gunakanlah sepanjang waktu di atas 5 tahun, otomatis kalian akan dapat benefit lebihnya. Dan jadikan mobil listrik kalian jadi mobil utama. Karena keuntungan kalian untuk hari-harian kalian dan keuangan kalian itu akan lebih efisien. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sempat ada pertanyaan tuh di YouTube kita. Kenapa sempat vakum, Mas? Sempat nggak jalan. Kalau boleh dibalik nih, semua kendala ini karena kameramen saya, termasuk editor saya. Nah, kemarin belum di-gift, belum operasi, jadi tangannya lurus, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, saat ini udah kembali lagi, udah operasi, nunggu recovery. Moga-moga kita bisa posting lebih banyak lagi di tahun 2025. Ya, inilah Cherry Jessic kita, panggilan sayangnya Jessica. Terima kasih udah nonton YouTube Garasi Cherry. Di 2025 kita akan konsisten upload lagi tanpa ada jeda bersama showroom terbaru kita di Mitsubishi Keranji berubah menjadi Cherry Arta Keranji. Thank you.